Selamat datang pada tutorial basis data lanjut dengan materi Creating Functions. Function adalah nama PL/SQL block yang mengembalikan sebuah nilai. Function dapat disimpan di dalam database seperti objek skema untuk mengulangi eksekusi. Function dipanggil seperti bagian dari sebuah ekspresi. PL/SQL block harus mempunyai paling sedikit satu perintah return. Masukkan perintah create function pada editor dan disimpan sebagai file SQL. Jalankan file script dari source code dan compile fungsinya. Gunakan use errors untuk melihat kumpulan error, dan ketika berhasil dikompil, panggil fungsinya. Berikut adalah contoh membuat fungsi dengan menggunakan ISQL+. Untuk mengeksekusi fungsi, panggil fungsi sebagai bagian dari ekspresi PL/SQL. Buat variabel untuk menyimpan nilai kembali, eksekusi fungsi tersebut, dan variabel akan dikumpulkan oleh nilai kembali melalui perintah return. Berikut adalah contoh untuk mengeksekusi fungsi. Load dan jalankan file getSalary.sql untuk membuat fungsi. Manfaat dari user-defined function dalam ekspresi SQL. Satu, yaitu memperpanjang SQL di mana aktivitas terlalu kompleks, terlalu aneh, atau tidak tersedia dengan SQL. Dapat menambah efisiensi ketika digunakan dalam kelas aware untuk memfilter data seperti menentang untuk memfilter data di dalam aplikasi. Dapat memanipulasi karakter string. Berikut adalah contoh membuat fungsi pada ekspresi SQL. Batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Untuk bisa memanggil fungsi dari ekspresi SQL, user harus membuat sebuah fungsi untuk penyimpanan, hanya menerima in parameter, menerima semua type data SQL yang valid, bukan tipe data PL/SQL yang spesifik sebagai parameter. Tipe data yang di-return merupakan sintak dari SQL yang valid, bukan merupakan tipe data PL/SQL yang spesifik. Fungsi dipanggil dari ekspresi SQL yang tidak mengandung DML statement. Fungsi dipanggil dari update or delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung statement DML pada tabel yang sama. Fungsi dipanggil dari update or delete statement pada sebuah tabel yang tidak mengandung query pada tabel yang sama. Pemanggilan subprogram yang sebelumnya sudah dibatasi tidak diizinkan dalam sebuah fungsi. Berikut adalah contoh batasan pemanggilan fungsi dari ekspresi SQL. Menghapus fungsi penyimpanan, sintaksnya adalah drop function name. Semua pemberian hak pada fungsi dicabut kembali ketika fungsi dihapus. Sintak create or replace sama dengan menghapus atau membuat kembali fungsi. Pemberian hak pada fungsi ini sama dengan ketika sintak ini digunakan. Perbandingan prosedur dan fungsi. Prosedur mengeksekusi statement dari PL/SQL, sedangkan fungsi meminta agar menjadi bagian dari sebuah ekspresi. Pada prosedur tidak boleh ada return clause pada header, sedangkan pada fungsi harus ada return clause di dalam header. Pada prosedur boleh tidak ada satu atau banyak value. Pada fungsi harus mengembalikan satu value. Pada prosedur boleh deklarasi return statement. Pada fungsi harus terdiri paling tidak satu return statement. Keuntungan membuat penyimpanan prosedur dan fungsi: meningkatkan kinerja, mudah dalam maintenance, meningkatkan keamanan dan integritas data, meningkatkan kejelasan kode. Kesimpulan, pada pertemuan ini Anda diharuskan sudah belajar tentang fungsi PL/SQL atau SQL block yang mempunyai return value. Fungsi dibuat dengan menggunakan grid syntax. Fungsi selanjutnya seharusnya merupakan bagian dari sebuah ekspresi. Fungsi disimpan di database yang bisa dipanggil dengan menggunakan perintah SQL statement. Fungsi bisa dihapus dari database dengan menggunakan perintah drop syntax. Pada umumnya, Anda menggunakan prosedur untuk menampilkan sebuah aksi dan menggunakan fungsi untuk menghitung sebuah value. Gambaran praktikum pada materi ini. Pada praktikum materi ini terdiri dari beberapa topik di bawah ini, yaitu membuat lokasi penyimpanan fungsi, membuat fungsi penyimpanan SQL statement, membuat fungsi penyimpanan dari penyimpanan yang ada pada prosedur.
Latihan soal. Buat fungsi fn_monHire untuk mendapatkan informasi mengenai bulan mulai bekerja karyawan dengan catatan bahwa hanya Januari saja yang ditampilkan. Selain itu, beri informasi bukan Januari. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, hire date, dan monHire dari tabel employee. Berikut adalah contoh tabel output. Buatlah fungsi fn_info yang akan menampilkan informasi persentase kenaikan, gaji lama, dan gaji baru. Fungsi 1 memiliki parameter untuk menampung kode karyawan dengan syarat kenaikan. Untuk kode departemen 10, 50, dan 110 diberikan kenaikan 5%. Untuk kode departemen 60 diberikan kenaikan 10%. Untuk kode departemen 20 dan 60 diberikan kenaikan 15%. Untuk kode departemen lainnya tidak diberikan kenaikan. Kemudian tampilkan dalam query select untuk menampilkan semua data kode karyawan, nama, dan info dari tabel employees. Berikut adalah contoh output table. Sekian, terima kasih.